Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua murid-muridku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, semuanya baik semua. Nah, kembali lagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya yaitu tentang ekologi dan biodiversitas. Nah, coba Bu Nur mau sedikit recalling ya. Kita akan sedikit review. Coba yang pertemuan sebelumnya ada berapa jenis tingkat keanekaragaman hayati? Ya, betul. Ada tiga, yaitu keanekaragaman tingkat gen, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Nah, kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana keanekaragaman tingkat ekosistem ini terjadi di Indonesia. Biasanya kita sebut ini dengan biogeografi. Jadi, seperti yang terlihat di layar bunur ya, di belakang ini, dari Sabang sampai ke Merauke, ini semuanya memiliki karakteristik yang berbeda-beda ternyata teman-teman, meskipun dia satu kepulauan negara Indonesia. Nah, oke, sebelum dimulai, berarti tujuan hari ini adalah kita akan mendeskripsikan bagaimana Indonesia ini terbagi menjadi wilayah biodiversitas, yaitu yang ada tiga wilayah. Jadi nanti di setiap Indonesia ini ada tiga wilayah keanekaragaman hayati yang berbeda-beda. Kemudian siswa juga dapat mengelompokkan flora dan fauna khas dari masing-masing wilayah tersebut, sehingga nanti akan dapat menyimpulkan karakteristik khusus nih kira-kira kalau misalkan wilayah di sebelah sini dia khasnya seperti apa, contoh flora dan faunanya seperti apa. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelumnya Bu Nur akan sedikit memberi insight ya, memberi fakta bahwa Indonesia ini merupakan negara dengan keanekaragaman hayati tingkat kedua tertinggi di dunia. Karena dia berada di garis khatulistiwa sehingga dia mempunyai iklim tropis dan ini mendukung sekali flora dan fauna untuk tumbuh berkembang biak dengan sangat optimal di Indonesia. Nah, oke teman-teman, eh, tapi sayangnya keanekaragaman hayati itu menghadapi ancaman kepunahan. Bahkan di Indonesia sendiri itu tingkat keempat dari kepunahan flora dan faunanya sangat cepat gitu ya. Sehingga nih teman-teman menimbulkan satu pertanyaan besar yaitu apa yang akan terjadi kepada manusia, kepada makhluk yang lain, kepada ekosistem apabila hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan yang kita kenal selama ini punah. Bahkan sebelum kita kenali, sebelum kita eksplorasi, sudah punah terlebih dahulu. Bagaimana kita harus menjaganya? Apa yang bisa kita manfaatkan dari kekayaan ini, dan lain sebagainya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan besar yang dapat muncul dari keanekaragaman hayati yang begitu besar di Indonesia. Nah, oke, mari kita akan mulai berkenalan terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Ibu Nur akan share screen dulu PowerPoint-nya ya, materi kita pada hari ini. Ibu Nur, kita akan mm, menarik sejarah ya, bagaimana Indonesia ini meskipun dia satu gugusan pulau ya, tapi dia dapat terbagi menjadi tiga wilayah. Nah, ini yang pertama sebenarnya, kalau di dunia ini ada beberapa bagian kawasan biodiversitas ya. Nah, Indonesia ini coba anak-anakku sekalian perhatikan, masuk ke dalam kawasan mana saja? Iya, betul. Dia masuk ke dalam dua kawasan, yaitu kawasan Oriental dan juga kawasan Australia. Betul sekali. Jadi meskipun dia satu gugusan pulau-pulau, tetap saja mereka memiliki karakteristik yang berbeda karena berasal dari dua pembagian wilayah flora dan fauna yang berbeda. Nah, pembagian ini dinamakan biogeografi. Jadi, em, pembagian geografi mempengaruhi dari bio, makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ya. Sip. Oke, kira-kira dari gambar ini, Bu Nur akan bertanya lagi, wilayah mana saja yang masuk ke Oriental? Boleh angkat tangannya. Ya, betul. Ada Sumatera, ada Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Bali. Oke, kemudian yang masuk ke wilayah Australia, boleh angkat tangannya. Ya, ya, oke, betul. Wilayah Sulawesi, ada juga mulai dari Lombok ya, NTB, NTT, dan juga Pulau Papua. Oke. Nah, ini untuk di Indonesia sendiri ya, teman-teman. Jadi pembagian kawasan ini pertama kali dijelajahi oleh naturalis atau ahli alam ya. Nah, awalnya naturalis Inggris, Alfred Russel Wallace, kita sebut saja Wallace, ini melakukan ekspedisi wilayah dari Indonesia. Jadi dari ujung ke sini melakukan ekspedisi atau perjalanan. Nah, lalu Wallace ini mencatat perbedaan-perbedaan yang mengejutkan pada spesies hewan di Indonesia, terutamanya di sisi ini. Di kedua sisi ini, eh, Alfred Russel Wallace ini menemukan
perbedaan yang sangat mengejutkan dari dua spesies meskipun hanya dipisahkan oleh Selat Bali saja. Selat Lombok, mohon maaf. Meskipun dipisahkan oleh Selat Lombok. Sebelah barat seperti ini menjadi rumah bagi spesies khas dari Asia Tenggara. Nah, yang ini. Sementara setelah Selat Lombok, ini ditemui spesies yang sama dengan wilayah Australia. Begitu. Hal ini akhirnya terciptalah garis yang kemudian akan disebut dengan, iya betul, garis Wallace, menandai dua zona yang berbeda antara Indonesia sebelah barat dengan Indonesia sebelah timur, dipisahkan oleh geografinya. Nah, garis ini apakah ada? Iya, tidak ada sebenarnya. Ini hanya garis tak kasat mata ya, atau garis semu yang dibuat untuk memisahkan perbedaan spesies. Nah, ternyata setelah diketahui kenapa nih, awalnya dulu kan tidak tahu ya, kenapa kok ini satu negara hanya beda selat saja, tapi bisa berbeda sekali spesies yang ditemui. Spesies yang ditemui di sebelah barat tidak ditemui di sebelah timur, begitupun sebaliknya. Kenapa ini begitu? Nah, ternyata setelah studi beratus-ratus tahun kemudian, ditemukanlah fakta bahwa mengapa garis Wallace ini tercipta itu terungkap karena adanya perubahan iklim ekstrim yang dipicu oleh aktivitas tektonik sekitar 35 juta tahun yang lalu. Nah, pada saat itu Australia bergerak menjauh dari Antartika dan bertabrakan dengan Asia, sehingga menyebabkan perubahan signifikan. Jadi akhirnya terbentuklah Indonesia dengan dua macam pembagian wilayah. Kita lihat yang ini dulu ya. Nah, Gunnar akan tunjukkan bagaimana Indonesia ini terbentuk sekitar 3 miliar 35 juta tahun yang lalu dari berbagai kejadian tektonik. Oke, baik. Nah, ini awalnya jadi semuanya ini satu benua yang bisa kita sebut sebagai benua Pangea ya. Kemudian Australia ini menjauhi dari Antartika sebelah sini. Antartika dia menjauhi ke sebelah sini bertabrakan dengan. Nah, oke, kita mundur terus. Jadi perubahan tektonik ini, aktivitas tektonik ini yang menyebabkan Indonesia terbagi dari dua wilayah biogeografi yang berbeda. Seperti itu. Akhirnya kita kembali lagi ke sini. Nah, Indonesia ini juga punya karakteristik wilayah yang kaya karena dia sungai punya, kemudian pegunungan, lembah, dan berbagai macam topografi ya, atau bentuk-bentuk permukaan yang berbeda, laut, segala macamnya. Nah, kemudian juga ada Max Weber, sama juga meneliti tentang keanekaragaman dari biodiversitas di Indonesia. Namun Max Weber ini menemukan nih, kalau misalkan di wilayah tengah ini merupakan campuran, tidak ditemukan di Australia, wilayah Australia tidak ditemukan juga di wilayah Asia. Ini khas khusus endemik milik Indonesia. Sehingga akhirnya ini merupakan garis Weber memisahkan antara tengah-tengah Pulau Sulawesi, Timur Flores, NTB, NTT dengan Papua. Nah, akhirnya yang sekarang terbagilah Indonesia menjadi 3 wilayah. Yang wilayah sebelah sini disebut kawasan Sunda, Land, betul. Kawasan tengah-tengah antara garis Weber dan garis Wallace ini disebut dengan kawasan Wallace, betul. Dan terakhir di sebelah paling barat ini adalah kawasan Sahul. Ya, betul sekali. Sehingga Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah biogeografi. Nah, begitu sejarahnya. Oke, teman-teman. Ini kekayaan hayati di Indonesia ya, sangat kaya sekali. Patut kita jaga, lestarikan. Oke, nah sekarang Bu Nur akan menugaskan, oke, kita akan berkelompok menjadi 4 kelompok ya, satu kelas ini. Ini Bu Nur sudah ada stiker-stiker dari berbagai macam flora dulu ya. Mohon maaf, berbagai macam fauna. Kita fokus di fauna dulu ya, yang membedakan fauna-fauna dari wilayah Sundaland, lalu Weles, dan terakhir wilayah Sahul. Ini apa saja perbedaan faunanya? Nah, nanti teman-teman silakan berkelompok. Tugasnya adalah mengelompokkan dari fauna-fauna ini kira-kira contohnya. Di sini Ibu punya gajah. Nah, gajah ini karakteristiknya karakteristiknya mirip dengan mana? Jadi fauna ini dikelompokkan sesuai karakteristiknya. Oh, kayaknya
gajah kelompoknya dengan ini, kelompoknya dengan ini, kelompoknya dengan ini. Jadi silakan mengelompokkan fauna ini berdasarkan karakteristiknya, miripnya seperti apa. Boleh teman-teman berkreasi, kira-kira oh ini miripnya dari segi ininya, boleh. Tidak ada yang salah ya. Boleh dicoba dulu. Contohnya di sini gajah, gajah. Teman-teman boleh satukan dengan oh gajah ternyata jenisnya ini, begitu boleh. Atau di sini ada rusa, oh dikelompokkan dengan sesama hewan yang mirip dari segi apanya, begitu ya. Jadi lihat ciri-cirinya kemudian kelompokkan. Ini teman-teman sesuai dengan pengamatan sendiri saja ya, tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama di akhir. Silakan. Oke, sudah dikelompokkan ya semuanya ya. Baik. Nah sekarang Ibu akan coba mengecek apakah pengelompokan yang kalian lakukan itu telah sesuai atau tidak. Oke. Oke, nah sudah dikelompokkan. Sekarang teman-teman harus tulis karakteristik apa yang teman-teman ini ambil, yang teman-teman ini pikir menjadi satu ciri khas dari kelompok ini. Contohnya, kenapa teman-teman mengelompokkan gajah dengan harimau? Contohnya, boleh. Gajah dengan harimau satu kelompok, kira-kira alasan apa, karakter apa yang membuat teman-teman itu menentukan bahwa mereka satu kelompok. Contohnya boleh warnanya sama, atau mereka punya em, jenis mamalia yang sama, atau ukurannya sama, atau apapun sesuai dengan yang teman-teman diskusikan. Sekarang diskusikan lagi ya, kenapa teman-teman mm, memutuskan bahwa fauna-fauna tersebut berkelompok. Oke, sudah selesai karakteristiknya? Boleh Ibu Nur lihat dulu. Oh iya, iya. Oke, nah kita akan konfirmasi jawaban teman-teman semua ini dengan video berikut. Silakan boleh menonton video yang Bu Nur share. Sebentar. Oke. Oke, baik teman-teman. Nah, jadi tadi sudah sedikit ada gambaran lebih lanjut ya. Nah, oke, sekarang kita akan beralih lagi ke PPT Bunur, materi Bunur. Nah, sekarang kita akan mencocokkan karakteristik yang teman-teman dapatkan dengan yang tadi didiskusikan ya. Oke, ini untuk kawasan Sundalen. Ini memiliki ciri-cirinya yaitu mamalianya itu selalu berukuran besar ya. Dia berasal dari wilayah Asia ya tadi. Eh, ya ASEAN, wilayah Asia. Oke, ini terdapat banyak jenis kera ya di sini, apalagi di Kalimantan. Burungnya biasanya memiliki karakteristik yang kurang menarik warnanya, gelap-gelap seperti itu ya. Kemudian ikannya didominasi Cyprinidae. Nah, oke, sekarang kita akan beralih ke kawasan Welles. Nah, ini karakteristik floranya, faunanya ya. Zona campuran ini sangat khas, tidak ditemukan di negara manapun. Kalau tadi ada gajah, ada harimau itu dimiliki oleh negara lain. Contohnya gajah itu ada gajah India, ada gajah Thailand dan lain sebagainya. Harimau juga sama, ada harimau Filipina, harimau Sumatera dan lain sebagainya. Tapi kalau fauna di kawasan Wales itu khusus hanya dimiliki oleh Indonesia di kawasan hanya dimiliki oleh Indonesia dan juga dia merupakan spesies endemik. Jadi khas sekali tidak ditemukan dimanapun. Ini karena tadi, jadi karena dia terbentuk dari dua benua yang pertumbukan, dua benua yang berbeda. Jadi Wales ini merupakan perpaduan dari proses evolusi yang selama itu, yang sangat panjang. Nah, jadi ini khas endemi Indonesia. Biasanya ini ada anoa, babi rusa, dan komodo. Tidak ditemukan dimanapun. Ini babi, tapi memiliki tanduk ya, namanya babi rusa. Ini ada anoa juga. Kemudian burungnya ini burung maleo dan lain sebagainya. Ini juga ada di Indonesia dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan pindah ke wilayah terakhir, yaitu kawasan Sanggul. Nah, ini memiliki burungnya besar, namun tidak bisa terbang. Nah, ini khas-khas dari fauna yang Australian tadi ya. Kemudian juga reptil aves amfibinya berwarna indah. Indah dalam hal ini maksudnya cerah, terang begitu. Kemudian juga tidak ditemukan spesies kera sama sekali di wilayah ini. Kemudian mamalianya biasanya memiliki kantung atau marsupial ya kita sebutnya. Dan ukuran mamalianya otomatis lebih kecil dibanding ukuran mamalia yang ada di wilayah Sundalen. Kemudian ini ikan tawarnya jarang ditemukan.
Nah, itu teman-teman perbedaan karakteristik dari faunanya dulu. Hari ini kita belajarnya, nanti akan Ibu Nur sampaikan di pertemuan selanjutnya tentang karakteristik floranya. Nah, oke. Sekarang teman-teman boleh kembali untuk mendiskusikan ya. Kembali mendiskusikan wilayah kelompok asal mana dari hewan-hewan yang tadi teman-teman kelompokkan sesuai yang sudah Bunda konfirmasi ya. Jadi yang tadi kalau sudah betul kelompoknya bagus, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan belum, sekarang Ibu Nur beri kesempatan untuk kembali mengelompokkan dan memberikan kategorisasi karakteristiknya kenapa itu satu kelompok. Kemudian sekarang ditempelkan, ini Ibu Nur punya peta ya, peta Indonesia yang terbagi menjadi 3 wilayah. Sekarang silakan teman-teman tempelkan stiker-stiker tadi sesuai kelompoknya, sesuai karakteristiknya pada bagian wilayah-wilayah ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke. Oke, sudah selesai. Coba Bunda cek dulu. Iya, betul. Bagus. Kemudian ini juga kita nanti Bunda akan nilai ya. Ini Bunda hanya secara sekilas saja melihatnya. Ini juga. Oke. Bagus. Well done semuanya. Nah, sekarang Bunda punya pertanyaan besar nih, teman-teman. Bagaimana flora dan fauna ini tidak bisa menyebar di seluruh dari satu wilayah? Contohnya tadi ya, ada kerak di wilayah Sundaland ini, tapi tidak ditemukan di wilayah Sahul. Kira-kira kenapa flora dan fauna tersebut tidak menyebar dari satu wilayah biodiversitas ke wilayah biodiversitas yang lain? Oke, sementara ada spesies invasif nih, spesies-spesies luar yang memang bukan dari Indonesia. Contohnya tadi ada ikan, contohnya ya, kalau di Indonesia itu spesies invasif seperti ikan mas, itu malah sekarang jadi komoditas Indonesia yang besar. Mengapa seperti itu? Oke, itu pertanyaan pertama ya. Nah, kemudian terkait terkait tadi nih teman-teman, apakah fakta bahwa Indonesia ini terbentuk dari beberapa benua yang bertubrukan itu mengejutkan untuk anak-anak semuanya? Ah, iya ya. Sangat mengejutkan ya, Bu Nur juga terkejut ternyata Indonesia ini meskipun satu gugusan ternyata berasal dari berbagai macam lapisan tektonik yang berbeda. Ya, itu mengapa sampai sekarang juga masih banyak sekali tubrukan-tubrukan, gempa-gempa dan lain sebagainya. Oke. Kemudian bagaimana awal mula biodiversitas Indonesia menjadi 3 tadi sudah ini ya, sudah teman-teman setidaknya familiar. Nanti tinggal ditonton lagi video yang tadi ya. Tadi hanya sekilas, kita akan tonton lebih lanjut di rumah masing-masing. Nah, kemudian apakah manusia yang mendiami wilayah Indonesia ini juga terbagi menjadi 3 wilayah? Apakah wilayah yang ada di Sundaland berbeda dengan manusia-manusia yang berada di wilayah Weles dan juga wilayah Sahul? Itu juga menjadi pertanyaan besar yang berkaitan dengan biodiversitas. Nah, oke. Sekarang teman-teman, pembelajaran hari ini Ibu akan tutup dengan mengenalkan spesies-spesies endemis yang terancam. Ada kita dimulai dari wilayah Sundaland dulu, kemudian pertemuan selanjutnya akan membahas ke wilayah yang lain. Di Sundaland ini ada kerak ya, kerak orang utan, mohon maaf, orang utan Kalimantan yang terancam punah. Kemudian juga ada orang utan di wilayah Sumatera, ini karena pembangunan kebun sawit dan lain sebagainya. Nah, menurut teman-teman, apakah yang bisa kita lakukan untuk mencegah kepunahan tersebut? Apakah kebutuhan manusia berkaitan dengan sawit, minyak, kemudian batu bara itu sebanding dengan kepunahan dari fauna-fauna? Ini contohnya ya, hanya satu contohnya. Banyak fauna-fauna lain nanti yang akan Ibu kenalkan yang punah karena juga kebutuhan manusia akan sumber daya alam. Nah, apakah etis kepunahan-kepunahan ini terus terjadi? Apakah etis ekosistem mereka dipakai oleh manusia untuk kebutuhan manusia? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar kita hari ini. Kemudian juga di wilayah Weles ini, di Nusa Tenggara ya, terutamanya itu ada komodo yang sekarang masyarakatnya itu tadinya akan direlokasikan untuk menjadi wilayah kawasan pariwisata Taman Nasional Komodo. Masyarakatnya harus dipindahkan. Apakah itu etis? Apakah itu melanggar hak asasi ya? Karena manusianya tinggal di situ juga berdampingan selama ini dengan komodo. Apakah pembangunan wilayah taman konservasi yang ditujukan nanti khusus untuk pariwisata konservasi, apakah itu layak dan etis untuk dilakukan menurut teman-teman seperti apa? Nah, silakan barangkali siswa-siswi di sini punya pertanyaan yang
juga merujuk seputar biografi di Indonesia, kepunahan, dan lain sebagainya, boleh angkat tangannya ya. Ya, oke. Pertanyaan tersebut akan Ibu Nur jawab melalui yang Ibu Nur tahu tentang sains, tentang keilmuan dari biodiversitas ini, biogeografi ini. Pertanyaan yang lanjutnya, silakan nanti kita akan membahas bersama-sama ya sumber-sumber yang bisa kita bahas untuk jadi bahan diskusi. Nanti silakan diskusikan di rumah, kemudian dibawa lagi ke sekolah pada pertemuan di selanjutnya. Oke, ini pertanyaannya, apakah boleh menyilangkan hewan yang ada di daerah Sundalen ini dengan wilayah Sahul atau dengan wilayah lain, wilayah Lepeles lah kita anggapnya. Oke, persilangan itu tidak semerta-merta bisa terjadi ya. Jadi satu makhluk hidup itu bisa disilangkan hanya dengan sesamanya, hanya dengan sesama spesiesnya. Jadi apabila mereka lintas spesies itu maka tidak akan dapat disilangkan secara normal begitu ya. Contohnya tadi ada harimau atau ada badak ya di sebelah Banten ini, di Banten ini ada badak. Kita akan kawinkan dengan contohnya anoa untuk menambah biodiversitas Indonesia. Itu tidak akan menghasilkan keturunan yang fertil karena mereka tidak berasal dari satu spesies yang sama. Jadi tidak akan berkembang biak dan tidak menjadi sebuah spesies khas yang baru dari Indonesia. Begitu. Nah, apakah etis dan lain sebagainya? Kemudian bagaimana hukum agamanya? Nanti Ibu akan lampirkan beberapa referensi setelah ini akan Ibu kirimkan di kelas untuk didiskusikan lebih lanjut pada ahli. Oke, itu saja teman-teman untuk hari ini. Nanti akan Ibu Nur nilai ya tadi pekerjaan dari teman-teman yang melakukan sesuai dengan wilayah biodiversitasnya, kemudian juga menuliskan karakteristik dari setiap wilayah biodiversitas ini untuk menjadi nilai dari formatif ya, asesmen. Untuk sumatifnya kita akan lakukan di pertemuan minggu kedua. Oke, sampai di sini saja teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. See you.